Jadi usia tanaman terong propita saya ini adalah usianya 25 hari setelah tanam ya teman-teman. Dan kemudian 25 hari setelah tanam ini, apakah kita penting melakukan proses perempelan? Ya benar, jawabannya adalah penting ya teman-teman. Jadi untuk melakukan proses perempelan ya teman-teman, kita rempel saja. Sebagaimana yang teman-teman simak, ini kan untuk pucuknya ini atau tunasnya ini kan banyak nih teman-teman. Kita seleksi seperti ini. Kita sisakan 2 atau 3 batang tunas utama untuk kita rawat ke depan ya teman-teman. Untuk kita rawat ke depan, dan untuk daun tuanya, untuk daun bawahnya ini bisa juga kita membuangnya ya teman-teman. Kita sisakan 1, 2 ya teman-teman, 3 yang ini kita buang. Nah, lakukan hal yang sama seperti ini sampai semuanya selesai. Tapi penting diingat juga bahwa untuk tanaman terong tidak ada yang namanya terong itu kita potong pucuk. Tidak ada sama sekali untuk melakukan proses potong pucuk untuk tanaman terong ya. Sekali lagi, ada yang bertanya katanya, "Bang, apakah untuk tanaman terong kita lakukan proses potong pucuk?" Jangan ya teman-teman. Yang ada untuk tanaman terong itu kita hanya melakukan proses penyeleksian atau perempelan tunas di ketiak daun seperti ini. Sisakan 2 atau 3 tunas utama. Nah, seperti ini. Jadi usia 25 hari ini memang untuk jenis tanaman terong lalap Propita F1 bentukannya seperti ini. Sudah bisa teman-teman simak. Memang untuk pertama kali saya menanam ini, tapi sudah dapat dipastikan ternyata untuk terong Propita F1 itu genjah ya teman-teman. Untuk terong Propita F1 itu berbuah genjah, pertumbuhannya genjah, sehingga cepat sekali untuk tumbuh ya teman-teman. Dan penting juga untuk kita melakukan proses pengajiran. Ini cuaca memang sedikit mendung sore hari ya teman-teman. Tapi kita ke kebun untuk melakukan proses pengecekan di usia tanaman terong 25 hari setelah tanam. Sebetulnya saya pun hampir 1 minggu tidak ke kebun. Tapi untuk hari ini kita cek keadaan kebun kita, dan ternyata alhamdulillah untuk proses pertumbuhannya bisa teman-teman simak sendiri. Ini jos ya teman-teman. Ini bagus. Dan memang untuk proses pengajirannya pun belum selesai ya teman-teman. Jadi untuk populasi jumlah tanam yang saya tanam pada kesempatan hari ini 1100 batang tanam. 1100 batang tanam ini nanti kita akan kalkulasikan. Kita akan coba dapatnya berapa. Untuk jumlah tonasenya dapat berapa. Jadi kita beralih itu bukan berarti beralih dari terong ungu, tetapi sekali lagi saya tekankan, saya sesuai dengan review teman-teman yang katanya, "Bang, tanam dong untuk jenis terong lalap Propita F1." Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Jadi sekali lagi sesuai dengan yang saya jelaskan pada video sebelumnya, bahwa jangan dulu kita kemana-mana dulu. Kita fokus saja untuk proses pengendalian hama ulat dan kutu kebul ya teman-teman, agar nantinya tanaman terong yang kita miliki itu tidak terkena yang namanya virus kuning atau virus bule Gemini. Nah, bisa teman-teman simak, semuanya bagus ya teman-teman. Jadi sebetulnya sama saja sih teman-teman dengan tanaman cabai. Artinya ketika kita tidak melakukan proses pemotongan pucuk pun, secara naluri, secara alamiah, dia akan tetap memiliki cabang atau memiliki tunas yang banyak, sehingga kita tidak usah repot-repot katanya ingin memperbanyak dahan
agar nanti buahnya lebat. Ini banyak ya teman-teman, tumbuh sendiri. Jadi sekali lagi, untuk proses pemupukan di usia 10 hari setelah tanam atau 1 minggu setelah tanam, kita gunakan Ultradap, magnesium sulfat, dan Ambition. Kemudian 14 hari kita gunakan pengocoran dengan menggunakan NPK 1616 jenis tawon, asam humat ya teman-teman. Dan kemudian usia 21 hari setelahnya kita melakukan proses penugalan dengan menggunakan NPK Mutiara atau NPK tawon. Untuk dosis per pohon kita gunakan 5 gram ya teman-teman. Itu saja yang saya lakukan. Dan kemudian untuk proses penyepraian, saya menggunakan imidacloropid. Dan kemudian untuk proses pengendalian hama ulat, kita gunakan seperti biasa Abasel ya teman-teman. Dan untuk proses nanti pelebat buah di fase peralihan, di fase vegetatif ke fase generatif, nanti saya akan melakukan proses pengocoran dengan menggunakan dan untuk proses pengajiran kita gunakan sekitar 80 cm untuk ajirnya. Dan memang untuk pemberian ajirnya pun ini belum selesai ya teman-teman. Jadi nanti apalagi kalau sudah berbuah, tentunya cenderung takutnya roboh. Kita selalu gunakan ajir seperti ini agar nanti ke depan tanaman kita kokoh, tidak roboh diterpa angin ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menyimak video saya dalam review tanaman terong Propita F1 usia 25 hari setelah tanam ya teman-teman. Tetap semangat, tetap optimis. Tanpa pangan yang cukup maka bangsa dan negara tidak akan maju. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.